Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Senang sekali kita bisa hadir pada kesempatan ini. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini tentunya saya ingin berbagi informasi mengenai analisa pergerakan emas untuk hari ini tanggal 30 Juni 2021. Sebagaimana kita ketahui pada grafik ini di mana harga emas pada hari Selasa kemarin itu mengalami pelemahan. Open di 1778,05, high di 1778,96, low di 1750,78 dan close di 1760,92. Melemah 17,13 dolar AS per troy ounce atau sekitar minus 0,96%. Pelemahan harga emas pada hari Selasa kemarin itu tidak terlepas dari meningkatnya optimisme pasar dan pasar tenaga kerja dan penguatan dolar Amerika Serikat. Seperti kita lihat pada data ekonomi Amerika Serikat yang dirilis pada hari Selasa kemarin, di mana kepercayaan konsumen Amerika Serikat melonjak ke level tertinggi dalam 1,5 tahun ini pada Juni ini karena meningkatnya optimisme pasar tenaga kerja di tengah pembukaan kembali ekonomi mengimbangi kekhawatiran tentang inflasi yang tinggi. Seperti kita lihat di sini seperti kita lihat pada data ekonomi ini di mana kepercayaan dan keyakinan konsumen konvensi board itu menguat 127,3, di mana data sebelumnya itu 120,0 di atas ekspektasi sebesar 108,9. Kemudian juga pemulihan konsumen terhadap indeks pemulihan konsumen terhadap kondisi bisnis dan pasar tenaga kerja saat ini meningkat sebesar 157,7 dan dari 148,7 pada bulan lalu. Kemudian indeks ekspektasi berdasarkan prospek jangka pendek konsumen untuk pendapatan bisnis dan kondisi pasar tenaga kerja naik 107,0 dari data sebelumnya 100,9. Kemudian juga komposit Standard & Poor's itu meningkat sebesar 14,9%, di mana data sebelumnya itu 13,4%, di atas ekspektasi sebesar 14,8%. Kemudian Home Price Index meningkat, di mana data sebelumnya yaitu 1,6%, di atas ekspektasi ekspektasi sebesar 1,5% di atas ekspektasi, yaitu data yang dirilis sebesar 1,8%. Sementara ekspektasi inflasi konsumen selama 12 bulan ke depan itu naik menjadi 6,7% dari 6,5%. Dan seterusnya kita melihat bagaimana dolar Amerika Serikat terhadap beberapa mata uang dunia lainnya. Seperti kita lihat di sini, di mana indeks dolar Amerika Serikat kemarin mengalami penguatan. Tentunya penguatan indeks dolar ini berpengaruh kepada penguatan dolar Amerika Serikat terhadap beberapa mata uang dunia lainnya. Seperti kita lihat di sini, dolar Amerika Serikat menguat terhadap Swiss franc juga, di mana di sini kita lihat dolar Australia melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Dolar Amerika Serikat juga menguat terhadap dolar Kanada. Begitu juga dengan pound sterling, di mana pound sterling melemah terhadap dolar Amerika Serikat, juga euro melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Pelemahan beberapa mata uang dunia lainnya terhadap dolar Amerika Serikat tentunya memberikan pelemahan terhadap harga emas pada hari Selasa kemarin. Kemudian kita mencoba melihat bagaimana imbal hasil obligasi Amerika Serikat. Imbal hasil obligasi Amerika Serikat pada hari Selasa kemarin mengalami pelemahan. Tentunya pelemahan obligasi ini mengimbangi tekanan kuat terhadap pelemahan harga emas pada hari Selasa kemarin. Sementara kita melihat bursa saham Wall Street kemarin menguat, seperti indeks saham Standard & Poor's 500 itu mengalami penguatan, Dow Jones juga mengalami penguatan, dan Nasdaq juga mengalami penguatan. Itulah beberapa hal yang mempengaruhi pergerakan emas pada hari Selasa kemarin. Kemudian bagaimana pergerakan emas untuk hari ini, Rabu tanggal 30 Juni 2021.
Tentunya pergerakan emas pada hari ini tidak terlepas dari pengaruh dolar Amerika Serikat, imbal hasil obligasi, data ekonomi yang akan dirilis pada hari ini, seperti kita lihat di sini ada beberapa data yang dirilis pada tanggal 30 Juni, yaitu data mengenai perubahan pekerjaan non pertanian, non pertanian, kemudian juga PMI Chicago, kemudian juga penjualan rumah tertunda dan persediaan minyak mentah, dan pernyataan dari anggota POMAJ. Nah, itulah secara fundamental pekan emas hari ini tentunya dipengaruhi oleh dolar Amerika Serikat, imbal hasil obligasi, data ekonomi, dan faktor fundamental lainnya. Secara teknikal kita melihat di sini daily chart menunjukkan di mana MA20 memotong MA50 dan juga MA200. Sinyal tentunya ini sinyal bagi pelemahan harga emas, seperti terjadi pada hari Selasa kemarin. Kemudian kita lihat pada time frame per 4 jam. Pada time frame per jam seperti kita lihat di sini, di mana MA20 masih berada di bawah MA50, pergerakan emas di bawah level Fibo 23,6%. Kemudian pada time frame 1 jam juga sama, di mana pergerakan emas masih di bawah MA20, dan pada time frame 30 menit di mana coba harga emas menembus MA20. Kemudian bagaimana kita melihat dari indikator stochastic oscillator. Seperti kita lihat pada grafik oscillator daily chart menunjukkan di mana harga emas, pergerakan emas ini masih di level di bawah level 20% stochastic oscillator. Kemudian pada time frame 4 jam yaitu stochastic menunjukkan di atas 20%, di mana garis biru sudah memotong ke atas garis merah. Di sini menandakan sinyal market rebound. Kemudian pada time frame per 1 jam kita melihat di mana pergerakan emas itu masih di bawah 50%, di atas 20%. Sementara pada time frame 30 menit kita melihat di mana pergerakan emas itu sekarang berada di level stokastik 50%. Demikian hal ini saya sampaikan, dan perlu saya garis bawahi bahwa pergerakan emas pada hari ini ditentukan oleh pengaruh dolar Amerika Serikat, imbal hasil obligasi, data ekonomi, dan faktor fundamental lainnya. Secara teknikal seperti kita lihat pada grafik ini, di mana MA20 sudah memotong MA50 juga MA100, sinyal pelemahan bagi harga emas seperti halnya yang terjadi pada hari Selasa kemarin. Tentunya dengan target pelemahan terdekat adalah di 1748,15. Target pelemahan selanjutnya adalah di 1735, kemudian di 1719. Namun apabila pergerakan emas hari ini di atas 1763, target penguatan terdekat adalah di 1776. Target penguatan selanjutnya adalah 1791, kemudian di 1804. Perlu saya garis bawahi kembali bahwa pergerakan harga emas pada hari ini ditentukan oleh penguatan dolar Amerika Serikat, imbal hasil obligasi, data ekonomi, dan faktor